Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini Gustiawan. Selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada video kali ini merupakan perjalanan saya berada di UK, itu di hari ke-8 berada di sana, dan kita akan mengunjungi salah satu kota kecil tapi cantik banget di salah satu negara Skotlandia. Apalagi kalau bukan kota Edinburgh. Kotanya tuh cakep banget, gedung-gedungnya indah banget, dan suasana di sana tuh enak banget. Jadi ini patut nonton videonya, ditontonnya sampai habis, jangan di skip-skip ya. Oke, sebelum nonton videonya saya minta tolong bantuan teman-teman untuk bantu like, subscribe, dan juga share videonya, yaitu dengan cara terima kasih, selamat nonton videonya. Semalam perjalanan dari London kita jam setengah 11 malam, naik bis sekitar hampir 10 jam ya, nyampe jam 7 pagi. Kondisi di sini tuh lebih dingin daripada di Birmingham di London. Kita sampai menggigil nyari-nyari tempat makan, beli teh. Pokoknya kita lihat keseruan kita, ada apa aja buat kita di sini. Udah ada di Calton Hill. Di sini ada beberapa tempat menarik. Banyak banget tempatnya ini. Ada situ dong. Kita coba yuk, di atas ada apa aja. Jalannya harus nanjak-nanjak. Semangat jauh-jauh. Lokasi pertama kita kunjungin yaitu Calton Hill. Jadi ini lokasinya deket banget dari stasiun kita berhenti tadi, Waverley Station. Jadi cukup jalan kaki sekitar 400 meter atau 500 meter ke lokasi. Ini lokasi pertama di Edinburgh yang kita kunjungi. Masih pagi, masih sepi. Nah, monumen yang berbentuk bundar ini itu namanya Dugald Stewart Monument. Jadi merupakan salah satu monumen yang ikonik atau lambang dari kota Edinburgh, berada di atas bukit dari Calton Hill ini. Monumen ini dibangun untuk memperingati Dugald Stewart yang merupakan filsuf asal dari Skotlandia itu, yang dianggap sebagai motor penggerak dari kemajuan negara Skotlandia itu sendiri. Nah, yang ini adalah National Monument of Scotland. Jadi monumen ini tuh merupakan monumen yang didirikan untuk menghormati para prajurit asal Skotlandia yang gugur pada peperangan era Napoleon. Jadi monumen yang ada di Edinburgh ini itu sekilas mirip dengan yang ada di Yunani, makanya nggak heran bahwa Edinburgh ini dijuluki sebagai Athena-nya dari UK. Yaitu dia tadi dua monumen yang berada di kawasan Calton Hills. Sekarang sebelum kita turun ke bawah, kita coba untuk lihat suasana kota atau gedung-gedung yang ada di Edinburgh ini dari ketinggian, dari bukit ini. Itu dia gedung-gedungnya. Di sini cukup berangin, jadi udaranya dingin banget. Setelah puas melihat kota Edinburgh di ketinggian, sekarang kita lihat kota Edinburgh dari jarak dekat. Kita turun ke bawah yuk. Kali ini kita mau nyobain tour di sini. Jadi sewa bis untuk 24 jam di sini bebas. Harganya sekitar 250.000. Itu bisa dipakai seharian, bisa turun kita di mana, halte mana aja. Kita muterin Edinburgh di sini. Kita mesen ini dari Jakarta. Jadinya kita coba gimana cantiknya kota Edinburgh ini. Hello.
nih buat kalian yang berencana pergi ke Edinburgh namun hanya 1 hari berada di sana dan karena waktunya mepet, takut habis waktu untuk mikirin transportasi, maka saya sarankan untuk beli ini nih. Jadi tiket transportasi bus ini kita beli selagi masih aja di Jakarta, waktu itu dari aplikasi Klook namanya. Harganya sekitar 250.000. Jadi teman-teman bisa cari untuk di aplikasi manapun atau beli di website manapun, itu harganya kurang lebih sama, nggak jauh beda. Jadi persiapan traveling itu juga harus dipersiapkan dengan matang-matang supaya semua berjalan dengan lancar. Jadi bis ini akan keliling ke kota Edinburgh. Nanti kita akan berhenti di beberapa halte yang memang sudah ditentukan. Jadi teman-teman bisa searching di tiap halte itu ada objek wisata apa. Jadi teman-teman bisa berhenti di halte itu, jalan kaki dulu untuk menikmati suasana kotanya. Kalau capek ya kembali lagi ke halte terdekat untuk nunggu bis ini gitu. Jadi bis ini akan ada kurang lebih sekitar 30 menit sekali gitu, akan ada lewat di tiap haltenya. Di dalam bis ini juga ada pemandu wisatanya, tapi hebatnya pemandu wisatanya itu digital, jadi berupa rekaman suara. Jadi di setiap kursinya itu disiapin atau disediakan earphone, kita bisa dengar lokasi wisata yang kita datengin dari bis ini, lokasi wisata apa aja, kemudian diceritakan sejarahnya dan informasi-informasi lainnya dari kota Edinburgh. Ada beberapa pilihan bahasa dari panduan yang kita dengar melalui earphone itu, tapi sayangnya nggak ada bahasa Indonesia, jadi kita gunakan bahasa Inggris untuk dengerinnya. Jadi ada sekitar 12 titik pemberhentian atau halte yang dilalui dari bis ini. Nah, kalau misalnya teman-teman niat untuk pakai jasa transportasi bis ini karena bisa dipakai seharian, itu teman-teman juga harus mempersiapkan. Misalnya ingin mengunjungi lokasi wisata apa, itu lokasi halte yang terdekat itu apa. Jadi kita nggak harus berhenti di tiap halte karena akan makan waktu. Hanya akan berhenti di halte-halte yang memang menjadi tujuan wisata kita gitu. Jadi hemat waktu dan juga nggak capek. Di sepanjang jalan memang kotanya cantik banget, gedung-gedung bangunannya indah banget, jadi memang gak heran bahwa Edinburgh ini salah satu kota yang cantik di dunia. Jadi untuk 8 halte pertama yaitu Cannon Mills, kemudian Royal Botanic Garden, lalu Ferry Road, kemudian halte New Haven Harbour, Cruise Terminal, Ocean Terminal, Great Junction Street, and Elm Row, itu kita nggak berhenti di halte 8 halte itu karena nggak ada lokasi wisata yang ingin kita kunjungi. Jadi setelah itu kita berhenti ke halte berikutnya yaitu Holyrood. Di dekat Holyrood ini ada Holyrood Palace, kemudian ada bangunan parlemennya dari Skotlandia gitu. Jadi kita memutuskan untuk berhenti di Holyrood ini. Bus stop. Jadi setiap itu tuh ada tempat wisatanya macam-macam. Kita tapi mau nyoba keliling satu putaran dulu, habis itu kita baru jalan kaki gitu. Nah setelah itu kita langsung naik bis lagi ke Canongate, halte Canongate. Di halte ini kita juga nggak turun, kita baru turun ke halte berikutnya yaitu John Knox House. Jadi di sini tuh ada Museum of Childhood, tapi sayang banget saat itu museumnya sedang ditutup. Kemudian juga ada The People's Story Museum gitu. Jadi cukup jalan kaki aja dari halte-halte sekitar, dan nggak jauh dari ini kita memutuskan untuk jalan kaki aja daripada kita nunggu bisnya. Kita jalan kaki aja karena deket banget itu ke halte Market Street. Jadi di sini tuh rame banget, salah satu objek wisata yang banyak di Market Street ini.
Dan salah satu tempat wajib yang dikunjungi di sekitar ini yaitu adanya rumah makan, yaitu namanya The Elephant House. Itu rumah makan tempat J.K. Rowling, penulis buku Harry Potter ini, pertama kali menemukan ide untuk ceritanya Harry Potter. Kemudian selain itu juga ada The Real Mary King's Cross, kemudian ada Saint Giles Cathedral. Jadi gereja-gereja di sini tuh khasnya Eropa ya bangunannya. Kemudian ada Scott Monument dan Edinburgh Castle gitu. Jadi untuk lokasi wisata yang banyak di Edinburgh itu salah satunya dekat dengan Market Street. Kali ini kita mau ke Hard Rock Cafe, mau cari-cari souvenir kayak kaos itu. Yuk, lokasi ini ada titipan buat tetangga yang punya. Kita beli souvenirnya ntar di sini. Ya, kita akan mengunjungi salah satu toko souvenir yang ada di sini. Kita lihat di dalam ada apa aja yang bisa kita bawa pulang untuk oleh-oleh. Hai guys. Hai. Toko souvenir di sini lumayan lengkap, mulai ada dari gantungan kunci, tempelan kulkas, ada tas, kemudian ada baju dan barang pecah belah lainnya. Jadi kita cukup ke toko ini aja satu, karena kita harus siap-siap menuju ke bandara Edinburgh untuk menuju ke London. Jadi kita harus buru-buru, sebelum jam 6 kita harus menuju ke bandara, jangan sampai telat, karena kalau kita telat penerbangannya ada lagi besok lagi gitu. Jadi karena padahal besok kita mau pulang ke Jakarta gitu. Oke, yuk kita lihat oleh-olehnya dan langsung kita beli buru-buru. Sekarang kita ada di bandara Edinburgh menuju ke London. Penerbangan kita jam 18.15. Jadi nunggu dulu di sini, pengecekan barang-barang ketat banget. Jadi barang walaupun domestik tapi untuk ada cairan-cairan itu ketat banget. Ya, sampai di London lagi. Jadi capek. Tadi kita harusnya flightnya itu pukul 8:30 malam. Tapi karena kita sudah tiba lebih dulu, masih ada waktu, dan kita lihat di papan jadwal penerbangan itu ternyata ada flight sebelumnya. Jadi kita coba untuk ajukan reschedule, dan alhamdulillah reschedule-nya gratis. Jadi kita yang awalnya flightnya ini 8:30 malam, kita ubah ke pukul 6:30 malam gitu. Jadi alhamdulillah masih ada waktu buat istirahat, dan penerbangan dari Edinburgh ke London itu kurang lebih 1 jam. Must be placed in the overhead lockers. To help us get away on time, please keep the aisle clear to allow other.
Dan kita sudah sampai di London. Sekarang kita siap-siap untuk langsung menuju ke penginapan karena mau siap-siap packing juga untuk penerbangan besok pagi. Kita udah dari taksi untuk menuju ke penginapan dan alhamdulillah di dalam perjalanan kita melihat ini London Eye, salah satu maskotnya kota London juga. Cakep banget kalau malam tuh banyak lampunya. Ini adalah malam terakhir berada di kota London. Terima kasih Birmingham, London, dan juga Edinburgh untuk kota-kota yang indah, untuk pengalaman yang seru. Semoga nanti bisa kembali lagi di sini dan semoga teman-teman yang nonton video ini suatu saat bisa datang ke sini juga. Amin. Itulah keindahan kota Edinburgh. Kotanya kecil tapi bagus banget, cantik banget, dan sayang banget kita hanya 1 hari berada di sana. Harusnya kita pulang itu masih 5 hari atau 6 hari ke depan, tapi karena ada suatu hal kita harus pulang lebih dulu gitu. Mau tahu apa alasannya? Tonton video selanjutnya, yaitu travel vlog di UK video terakhir gitu. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton videonya, tapi saya minta tolong lagi bantuannya untuk ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.